Shalom, bertemu kita kembali di dalam renungan pada hari ini. Kita bersyukur kepada Tuhan karena kita terus merasakan pimpinan serta penjagaan daripada Tuhan. Saudara-saudara semua, kita sama-sama lagi pada hari ini untuk menyerahkan diri kepada Tuhan, mendengar firman Tuhan, dan kita mempelajari firman Tuhan bersama-sama. Saudara yang terkasih di dalam Yesus, judul renungan kita pada waktu ini adalah Jangan Dilupa. Ayat renungan kita diambil di dalam Ulangan 6 ayat 12. Berhati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir. Perkara yang ramai orang tidak suka akan terjadi dalam diri mereka adalah menjadi lupa. Tidak kira tentang apapun itu, tapi inilah yang menjadi satu permasalahan kepada ramai orang, lupa. Saat masih kuliah, ada seorang yang bercerita seperti ini. Setelah mengisi minyak petrol ke kereta di sebuah stasiun minyak, dia melanjutkan perjalanannya selama lebih dari 5 jam. Barulah Sam menyadari bahwa ia telah meninggalkan seseorang, yaitu istrinya. Karena itu, di kota berikut, ia meminta bantuan polis untuk menemukan istrinya. Di perhentian yang seterusnya, dia memohon bantuan daripada polis. Dengan sangat malu, ia mengakui bahwa ia tidak menyadari hilangnya sang istri. Cerita seperti ini seakan-akan membuat kita tertawa lucu, tetapi sebenarnya memberi maksud yang dalam kepada diri kita masing-masing. Cerita seperti ini mengatakan, oh, sudah tua, pantas dia lupa. Memang sulit untuk dimengerti bagaimana Sam dapat melupakan istrinya. Dia lupa bahwa istrinya bersama-sama, tetapi saat berhenti, dia tidak sadar bahwa istrinya keluar. Tetapi dalam hubungan kita dengan Tuhan, keadaan kita pun tidak jauh berbeda. Tidak jauh berbeda dengan keadaan Sam. Kita sebenarnya seringkali lupa mengingat Tuhan yang telah mencipta dan menebus kita. Saudara, kita tidak berbeda dengan umat Israel dalam perjanjian lama. Ketika berbicara kepada umatnya, Allah memberikan perintah-perintah berikut. Pusatkanlah perhatian pada tujuan hidup Anda dan tetaplah berpegang pada prioriti Anda. Ulangan 6 ayat 4 hingga 5. Jadikanlah Alkitab sebagai bagian dari pikiran, perasaan, dan perbuatan Anda. Berbicaralah tentang Allah kepada anak-anak Anda dan carilah kesempatan untuk mengajar mereka tentang kasih-Nya. Tuliskan kata-kata yang akan mengingatkan Anda kepada Tuhan dan taruhlah di tempat-tempat yang mudah terlihat. Sadarilah bahwa kebutuhan Anda akan Allah tidak terbatas hanya pada saat Anda mengalami kesesakan atau bahaya. Nikmatilah dengan ucapan syukur bila saudara dikarunia kesehatan dan kebahagiaan. Saudara-saudara, jangan lupa. Jangan kita menjadi seperti bangsa Israel. Tuhan yang sudah memimpin mereka keluar, tetapi lupa bagaimana Tuhan memimpin kepada mereka. Sehingga apa yang terjadi kepada bangsa Israel? Mereka mencari Tuhan lain, yaitu berhala.
Satu-satunya cara untuk tetap mengingat Tuhan adalah dengan mengakui Dia dan bersekutu dengannya pada setiap hari. Seperti waktu ini, kita mendengar renungan, kita belajar firman Tuhan, kita mengambil masa untuk datang kepada Tuhan. Saudara yang terkasih, jika Allah seperti semakin jauh, coba diteka siapa yang menjauh sebenarnya. Kita lihat di dalam diri kita, kita tanya di dalam diri kita. Jadi inilah renungan kita pada waktu ini. Kiranya kita diberkati dan kita benar-benar merasa dipimpin oleh Tuhan sepanjang mempelajari firman Tuhan ini. Tuhan memberkati.